Aroma sawah ini betul-betul membuat jiwa menyala. Kalau kalian punya kesempatan sekali seumur hidup, kalian harus touring di lintas barat Sumatera ini. Perjalanan hari ini bukan tentang seberapa jauh kami pergi, tapi tentang seberapa dalam kami terhubung dengan alam, dengan jalur sunyi ini, dan satu sama lain. Kalau kalian setting di Google Map pakai mode mobil, kalian gak akan dapat jalur ini, bro. Patah nggak ya? Itu apa? Papannya sayup-sayup, mesin bajak sawah dari kejauhan tuh, aduh enak banget itu guys. Kadang belokan kecil bisa kasih hadiah besar seperti ini guys. Setelah jalan. Begitu masuk ke jalur lurus yang membelah pesisir, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bunyinya tidak meyakinkan. Kita masih di daerah kota Sibolga. Bayangkan kalian lagi riding di pinggir Samudra Hindia, kiri pantai, kanan hutan. Sesekali pemukiman khas Sumatera. Jalannya mulus, pantai indah, dan ada jembatan gantungnya nanti guys. Sibolga kota ikan. Sekarang kita baru masuk ke pusat kotanya ya. Hari ini kami lagi menyusuri salah satu segmen indah di jalur lintas barat Sumatera antara kota Sibolga dan kota Barus. Ya terus kamu ngapain? Touring bareng anak itu bukan cuma ngajak dia untuk sekedar duduk di jok belakang. Banyak yang kelap-kelip, Apa tuh kelap-kelip itu? kaca gitu kan, kayak Untuk penanda supaya orang nggak potong jalur. Tetapi mengajak anak untuk benar-benar menjadi bagian dari perjalanan. Oh, itu pasirnya mengandung kuarsa gitu. Jalan ini kan dibuat dari aspal, ada pasirnya, ada batunya. Nah, pasirnya itu banyak mengandung kayak pasir kuarsa gitu, apalah namanya nggak tahu. Jadi dia materialnya berkilat-kilat. ini nama kotanya Tapteng. Oh apa? Nggak tahu ya. Tapteng itu Tapanuli Tengah. Hah? Tapteng itu singkatan dari Tapanuli Tengah. Kenapa? Aduh bu. Pasir. Kenapa ya pasir selalu ada di tikungan? Nggak tahu kali maksudnya. Nah, tips penting jika kalian pengen ngajak anak touring adalah pastikan kalian dan anak kalian memakai intercom. Komunikasi yang jelas bisa membantu anak untuk merasa aman dan juga dilibatkan dalam perjalanan, bukan hanya jadi penumpang belaka. Bukan hati-hati jalan berlubang, hati-hati banyak orang nyalip di tikungan yang nggak putus-putus. Hah? Biasanya banyak yang nggak apa ya bilang. Bau karet. Salah satu ciri khas lintas Sumatera adalah kalian sering mencium aroma tak sedap dari getah karet yang terfermentasi guys, yang diangkut oleh truk. Truknya udah kemana tapi aromanya masih awet tinggal. Udah mulai banyak plat BL ya. Kami berangkat tadi pagi dari Padang Sedempuan dan full stop hari ini adalah kota Subuh Salam di Aceh. Jadi sore nanti kami akan memasuki perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Targetnya sebelum gelap kita udah tiba di penginapan di kota Subuh Salam. Nah, sampai di jalur ini, bensin di tangki udah tinggal setengah. Jadi harus nyari SPBU buat refill Pertamax. Tips buat kalian yang mau touring di lintas barat Sumatera, kalau indikator bensin tinggal setengah, stop aja ngisi bensin kapanpun kalian ketemu SPBU. Sebab walaupun SPBU tersedia di jalur ini, tapi nggak sebanyak yang bisa kita temui di jalur sepanjang Pulau Jawa. Tapi enaknya yang pakai Pertamax, Pertashop udah ada di mana-mana kok, di sepanjang jalur lintas barat Sumatera ini. 75 udah.
Udah bang, udah penuhan. Udah. Tips berikutnya, jangan lupa selalu bawa cash. Sebab di lintas barat Sumatera ini, gak banyak SPBU yang siap transaksi non-tunai. Bismillah. Salah satu karakter lintas barat Sumatera adalah jika kita dari arah Lampung semakin mendekati Aceh, jalur dan vibes-nya semakin memukau. Nanti kita ketemu jalur yang benar-benar di pesisir, di mana kita bisa ngebut, Wak. Di situ juga ada pantai yang pemandangannya benar-benar memukau. Nonton sampai habis. Tapi sekarang kita makan siang dulu ya. Kami makan siang di salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Lontong Medannya enak betul guys, murah meriah juga. Nah, kalau mau touring begini, jangan lupa juga selalu bawa uang cash. Dan jangan segan mampir di warung lokal kayak gini. Selain murah, enak, dan bikin kenyang, kadang kalian juga bisa bawa pulang cerita yang gak bisa kalian cari di internet. Betul nggak? Coba komen pengalaman kalian ya. Aku juga lagi makan siang dengar aja lah. Sayup-sayup ada lagu Batak ya gak? Makan lontong ayam. Nggak mau makan berat lagi nih. Nggak berat aku sama touring ini. Lewat kali aku lihat Oke, perut kenyang, hati menyala. Lanjut lagi kita guys. Guys, inilah nikmatnya touring guys. Siang hari bolong, udara segar, walaupun terik, kita melihat apa bis nih namanya bis? Sawah. Bentangan panorama yang Masya Allah. Mungkin bagi sebagian orang biasa aja, tapi bagi kita ini nikmat luar biasa. Jalan kayak di tol. Bener kan apa yang ku bilang tadi? Nonton sampai habis. Pasti kalian akan melongo. Jalur ini begitu memukau. Kerbau. Makanya kamu udah kancing helm belum? Kalau naik wajib dikancing langsung. Aroma sawah ini betul-betul membuat jiwa menyala. Kalau kalian punya kesempatan sekali seumur hidup, kalian harus touring di lintas barat Sumatera ini. Nah, subscribe dulu channel saya ini, biar kami bisa kasih tahu lagi jalur-jalur mana lagi yang enak. Masya Allah. Ini ayah suka nih yang gini-gini nih. Ingat masa muda dulu nih. Suka main-main di sawah yang kayak gini. Suka masuk hutan. Tuh, bis, orang mau bajak sawah, bis. Bau lumpur sawah tuh enak, bis. Kerbau, bis. Terus suara siang-siang sayup-sayup mesin bajak sawah dari kejauhan tuh, aduh enak banget itu, bis. Bener-bener landscape kampung. Ini kiri pasti laut tuh, bener kan?
Mau nanti ke pulau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang sakit cepat sembuh dan semoga yang meninggal Allah mengampuni dosanya dan menerima semua amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inilah enak touring bis. Nah, masya Allah jalurnya. I love it. Alhamdulillah. Jadi kita jalan-jalan di kampung ini bis, enak. Jadi guys, kita menuju ke daerah Barus. Jadi kita jalan pesisir ya. Ada tanda hati-hati. Ya. Artinya ada feeder dari sebelah kiri. Seandainya kita bisa masuk laut itu bis, pantainya enak bis. Wih. Jangan kelempar sampai ke atas ya bis. Wih. Ini pasti banyak MG nih. Mangrove Jack. Itu banyak para bundi tuh menerima camping. Ini bisa masuk nggak ya? Saya mau masuk tuh ke laut itu, cakep banget kayaknya. Hah? Iya. Oh, biasa aja bis. Tapi banyak ikan nih kayaknya nih. Bukan di sini pantai yang memukau itu guys. Tunggu aja, jangan skip videonya. Cukup nih kalau kita ngoyor di situ berendam, mancing, pasti banyak dapat ikan paus. Ah, bawel banget nih map. Yap, jalan lagi kita. Patah nggak ya? Itu apa? Papannya lapuk ya, yang sebelah situ ya. Nah ini ada nih, cakep itu. Tuh ada orang touring juga itu. Enak kali mancing di sini nih. Iya, memang air bakau gitu. Nah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kalian akan melihat pemandangan yang membuat kami harus rem mendadak. Hamparan pasir putih bersih, laut biru jernih, dan gak ada satupun turis di sana. Oke guys, kita mampirnya baru istirahat nih. Ini ketika ada spot bagus. Nah, kita mampir dulu di sini.
Ini tips buat kalian kalau mau touring. Sisain ruang sedikit untuk belok nggak terduga seperti ini. Kadang belokan kecil bisa kasih hadiah besar seperti ini guys. Dan tolong, jangan tinggalin sampah. Jaga keajaiban ini. Nanti bagi-bagi ya kita ya. Selesai menikmati hamparan pasir putih dan suara ombak yang menenangkan, kami kembali melanjutkan perjalanan solo touring ini, menyusuri jalur pesisir menuju Subuh Salam di Aceh. Jalur ini terasa istimewa, seolah dirancang khusus untuk para pengembara. Lurus membentang diapit oleh deretan pohon kelapa yang menaungi kiri dan kanan. Sementara Laut Biru setia menemani dari sisi kiri sepanjang perjalanan. Semakin mendekati Aceh, lintas barat ini semakin menunjukkan pesonanya. Bukan hanya soal pemandangan, tapi rasa. Rasa bahwa setiap kilometer menyimpan cerita dan kekaguman baru. Dan seperti biasa, kami kembali berbagi jalan dengan para penghuni lokal. Kerbau-kerbau yang tampaknya tahu betul bahwa jalan ini juga milik mereka. Mereka berdiri dan berjalan santai di tengah aspal, seolah berkata, "Tenang, Wak. Ini mau mendekati Aceh. Nikmati aja pelan-pelan." Colek. Ini orang dong. Itu namanya kerbau bukan? Begitu masuk ke jalur lurus yang membelah pesisir, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Jalanan sepi, nyaris tanpa kendaraan lain. Ini momen langka ketika gas bisa ditarik lebih dalam dan horizon terbuka lebar di depan. Angin laut menampar helm. Aroma garam dan rumput segar bercampur jadi satu. Di sini tidak ada yang memburu waktu. Hanya mesin yang menderu, pantai yang tidak berujung di kiri, dan langit biru yang terasa lebih dekat. Setiap kilometer terasa seperti hadiah. Dan ini bukan sekedar jalan. Ini adalah panggung alam. Dan motor semakin menjadi sahabat perjalanan. Lintas barat Sumatera mulai menyajikan puncak kenikmatannya dari sini. Sepi, megah, tidak terganggu, dan mungkin terlalu indah untuk hanya dilewati sekali seumur hidup. Langit siang ini benar-benar bersih. Birunya nyaris tanpa celah, hanya sesekali dihiasi awan putih tipis seperti lukisan. Udara cerah, terang benderang, membuat semua tampak lebih hidup. Daun kelapa bergoyang pelan, pasir berkilau, dan laut tampak seperti kaca biru yang tidak berujung. Di bawah terik yang ramah, jalan lurus ini terasa seperti karpet panjang yang disiapkan khusus untuk penjelajah sunyi kayak kita. Gak ada kota, gak ada keramaian, hanya kami, motor, dan alam yang sedang berbaik hati menunjukkan keindahannya. Ini bukan sekedar touring. Ini perjalanan yang mengisi ulang jiwa. Saat langit membuka dirinya lebar-lebar, rasanya dunia juga ikut terbuka. Membiarkan kita masuk, meresap, dan merasa kecil sekaligus penuh makna.
Satu tips penting kalau kalian mau mengembara di jalur lintas barat Sumatera, set peta kalian di Google Map menggunakan mode kendaraan motor, bukan mobil ya. Sebab percayalah, kalian akan diarahkan ke jalur-jalur yang begitu memukau yang berada di luar jalan nasional. Di Bengkulu, kami merasakan pengalaman tersebut. Dan kali ini, di Barus ini, lihat aja kalau nggak percaya. Kok lewat situ? Ngapain lewat situ? Setelah jalan. Benar. Kalau kalian setting di Google Map pakai mode mobil, kalian gak akan dapat jalur ini bro. Set aja di peta dari Padang Sedempuan ke Suhu Salam, tapi modenya bermotor, pasti diarahin ke sini. Cakep ya. Kamu makin dekat-dekat dikit ke mulutnya. Jalan yang ini sama lawan cakep ngintin nomor 100. Apa itu? Pas kita mau nyari duren, terus mau mobil kita lewat Oh, pesantren. tapi Bisa naik. Tapi ini enggak ini. Nah, itu lah motor. Jangan kalian skip dulu tayangan ini. Sebentar lagi kita akan disuguhi jalur di mana kami harus melewati jembatan gantung yang ngeri-ngeri sedap suaranya. Seru kali, Wak. Guys, kita diarahkan sama Tom Google ke jalan ini guys. Tapi oke guys, kita bisa melihat hal-hal yang spektakuler. Ngomong spektakulernya. Nah, kita akan naik jembatan guys. Oke guys, kita antri dulu. Bunyinya tidak meyakinkan. Bunyi jembatannya. Nggak terekam pula di sini. Tapi saya rekam tadi. Nah, good. Kirim ke ayah ya. Perjalanan hari ini bukan tentang seberapa jauh kami pergi, tapi tentang seberapa dalam kami terhubung dengan alam, dengan jalur sunyi ini, dan satu sama lain. Buat kalian yang ingin touring bareng anak, nggak harus jauh-jauh, nggak harus mahal. Yang penting kalian hadir dan membiarkan perjalanan menciptakan kenangannya sendiri. Terima kasih udah ikut bareng kami hari ini. Dan di episode berikutnya, kami ketemu dengan sesama solo traveler saat akan melintasi perbatasan Aceh.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian gak pengen ketinggalan kisah seru petualangan kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tebalnya harus 2 cm, Pak. Iya, pas sudah kita buat tebal 2 cm, itu pun harus ringan kan. Kalau nggak keberatan pas jatuh lubang dia nanti main. Terus juga kalau udah kita buat, nanti pasti pasir tetap jeblos. Ya udah, saya buat ini aja lah.